Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 10A akan mempresentasikan materi PPKN kami yang berjudul Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan saya mewakilkan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Pertama ada saya yaitu Radisya, lalu ada Fadilah, Ika, dan Abelita. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila tidak bisa dilepaskan dari semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Para founding fathers menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di masa depan. Janji ini diberikan untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dalam Perang Asia Timur Raya, karena Jepang saat itu menghadapi tekanan besar dalam Perang Dunia Kedua dan membutuhkan bantuan dari Indonesia. Untuk merealisasikan janji tersebut, dibentuklah BPUPK pada tanggal 29 April 1945. Tugasnya adalah untuk menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan bagi kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPK selesai bekerja, dibentuklah PPKI yang bertugas mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dan menetapkan dasar negara. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan memiliki tujuan utama untuk membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia yang akan segera merdeka. Tokoh-tokoh yang berpidato ialah Muhammad Yamin dengan mengajukan 5 asas dasar negara, Supomo mengajukan konsep negara integralistik, dan Soekarno mengajukan konsep 5 dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 dengan tujuan untuk merumuskan dasar negara Indonesia lebih lanjut. Panitia ini terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan yang lainnya. Hasil kerja Panitia 9 adalah Piagam Jakarta, sebuah dokumen penting yang memuat rumusan dasar negara Indonesia dalam 5 sila. Piagam Jakarta sebagai dasar negara dan menjadi cikal bakal Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus tahun 1945. BPUPKI kemudian mengadakan sidang kedua pada 10 sampai 17 Juli 1945 untuk membahas dan menyempurnakan rencana-rencana yang telah diajukan sebelumnya. Sidang kedua ini berfokus pada pembahasan konstitusi dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang ini diadakan di Gedung Jules Sengilin di Jakarta. Tokoh-tokoh penting dalam sidang kedua BPUPKI termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, Subarjo, Muhammad Yamin, Sultan Syahrir, dan Dr. Haji Marwedyo Diningrat. Kepemimpinan dan kontribusi mereka memastikan bahwa Piagam Jakarta diresmikan sebagai dasar negara dan rancangan UUD 1945 disusun dengan baik dan mempersiapkan Indonesia untuk merdeka sebagai negara yang berdaulat dan berkonstitusi. Hasil sidang kedua ini memuat tentang rumusan 5 sila sebagai dasar negara, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keputusan itu telah disetujui dan diresmikan sebagai dasar negara, yang merupakan fondasi penting bagi penyusunan konstitusi negara.
Sidang kedua BPUPK juga membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup tentang struktur dasar negara, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar negara yang mencerminkan nilai-nilai Piagam Jakarta. Rancangan ini disetujui oleh anggota sidang sebagai konstitusi yang akan mengatur negara Indonesia merdeka. Sekarang kita masuk ke dalam bagian latar belakang sidang PPKI. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua dan penyerahan tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, situasi politik di Indonesia mengalami perubahan drastis. Jepang yang sebelumnya menduduki Indonesia mulai kehilangan kendali. Dalam kondisi tersebut, semangat kemerdekaan di kalangan rakyat Indonesia semakin menguat. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk sebagai kelanjutan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang telah menyelesaikan tugasnya dalam merumuskan dasar negara dan konstitusi. PPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara praktis dan menyusun struktur pemerintahan negara yang baru merdeka. Sidang PPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Konstitusi ini didasarkan pada rancangan yang telah disusun oleh BPUPKI dan memuat prinsip-prinsip dasar negara. Dan yang kedua, membahas tentang penunjukan presiden dan wakil presiden. Dalam sidang ini, PPKI juga secara resmi mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pada hasil sidang PPKI kedua, membahas tentang pembagian wilayah Indonesia yang dibagi menjadi 8 provinsi. Lalu, dibentuknya Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga yang akan membantu pemerintahan dalam peralihan kekuasaan dan administrasi negara. KNI juga bertugas menyusun struktur pemerintahan daerah dan membantu pelaksanaan konstitusi. Proklamasi. Latar belakang proklamasi. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dan menyerahnya mereka kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945 menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Momen ini dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Desakan pemuda. Para pemuda Indonesia mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu izin dari Jepang. Mereka khawatir bahwa jika menunggu terlalu lama, Sekutu akan mengambil alih dan memperpanjang masa penjajahan. Pada peristiwa yang pertama, peristiwa Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan memastikan mereka tidak akan terganggu dalam mempersiapkan proklamasi. Kedua, penyusunan teks proklamasi. Di rumah Laksamana Maeda, teks proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soekarno menulis konsep teks dengan masukan dari Hatta dan Subarjo. Ketiga, proklamasi. Pada pagi hari 17 Agustus 1945, Soekarno didampingi Hatta membacakan teks proklamasi di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah hasil dari konsensus nasional yang didapat melalui diskusi dari berbagai elemen bangsa.
Pancasila bukan hanya merupakan falsafah negara, tapi juga pandangan hidup bangsa yang mengutamakan nilai-nilai persatuan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan. Proses perumusannya menunjukkan semangat kebersamaan dan kebijaksanaan para pendiri dalam merumuskan dasar negara yang menjunjung tinggi keanekaragaman Indonesia. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.